Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adenda Bayu Reynaldi dengan NIM C24012211006 dari kelompok 1A Praktikum FHA. Nah, di sini dan kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait materi yang telah saya dapatkan pada saat mengikuti praktikum di minggu ini, yaitu materi tentang laju pengosongan isi lambung pada ikan dan juga kecernaan pakan secara in vitro. Nah, pengosongan lambung itu apa sih, dan juga kecernaan pakan secara in vitro itu apa gitu. Jadi nanti bakal saya jelaskan dengan menggunakan infografis yang sudah saya buat, karena infografis ini merupakan penugasan juga pada saat minggu ini secara individu, dibuat di lab FHA dan juga akan diupload dalam bentuk micro teaching di YouTube untuk menyebarkan informasi terkait materi ini melalui media sosial. Jadi tidak hanya mahasiswa saja yang tahu, seperti itu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai untuk membahas infografis yang sudah saya buat di praktikum kemarin. Nah, untuk judul dari infografis yang saya buat yaitu pengukuran laju pengosongan isi lambung dan kecernaan pakan secara in vitro. Langsung kita masuk ke pengertiannya. Laju pengosongan isi lambung adalah waktu yang dibutuhkan ikan untuk mengosongkan isi perutnya, menurut Kusumawati dan Ismi 2018. Kemudian, kecernaan in vitro dapat diartikan sebagai kemampuan organisme untuk menyederhanakan makanan menggunakan enzim-enzim pencernaan, menurut Saputra 2014. Nah, keduanya dipengaruhi oleh faktor-faktor penentu, yaitu ada suhu dan pH, jumlah dan konsentrasi enzim, konsumsi pakan, salinitas, oksigen terlarut, dan juga aktivator, menurut Mazumdar et al. 2017. Kemudian ada faktor penurunan bobot isi lambung dan nilai ISC, dipengaruhi oleh faktor panjang sagak, bobot ikan, kematangan gonad, jenis kelamin ikan, dan juga isi lambung ikan. Nah, kemudian ada hubungan ISC, WSC, dan WB. Nah, ISC itu apa sih? Dan juga WSC serta WB itu apa? Jadi, ISC adalah isi lambung ikan, sedangkan WSC bobot isi lambung, dan juga WB bobot tubuh ikan. Nah, di sini kita bisa lihat rumusnya, yaitu ISC sama dengan WSC per WB dikali 100. Artinya, ketika kita ingin mencari nilai isi lambung ikan, maka kita harus membagikan bobot isi lambung ikan dengan bobot tubuh ikan dikalikan dengan 100. Nah, untuk hubungannya sendiri, ISC atau isi lambung ikan ini atau indeks stomach content dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu bobot isi lambung dan juga bobot lambung. Ketika bobot lambung ini meningkat atau naik, maka nilai ISC juga akan mengalami kenaikan, dan juga sebaliknya. Ketika bobot isi lambung menurun, maka nilai ISC juga akan mengalami penurunan. Artinya bahwa ISC memiliki korelasi positif dengan WSC atau bobot isi lambung. Nah, sedangkan apabila bobot tubuh meningkat, maka nilai ISC akan turun, dan sebaliknya. Ketika bobot tubuh turun, maka nilai ISC akan meningkat. Nah, ini bisa disimpulkan bahwa ISC memiliki hubungan atau korelasi negatif dengan bobot tubuh. Nah, selanjutnya adalah perbandingan perlakuan ukuran ikan dan suhu yang berbeda.
pada perlakuan suhu tinggi, ikan menggunakan energi lebih banyak untuk metabolismenya. Berbeda dengan perlakuan suhu normal yang tentunya ikan menggunakan lebih sedikit energi untuk proses metabolismenya. Dan juga bicara tentang ukuran ikan, ikan dewasa lebih membutuhkan energi yang lebih banyak untuk metabolismenya. Berbeda dengan ikan kecil yang hanya membutuhkan energi yang tidak sebanyak ikan dewasa butuhkan untuk proses metabolismenya. Nah, kemudian materi yang terakhir atau submateri yang terakhir ada perbandingan ukuran ikan dengan suhu air. Nah, pada saat suhu air dinaikkan, maka pengosongan lambung akan berlangsung lebih cepat, dan juga sebaliknya. Ketika suhu diturunkan, maka pengosongan lambung akan menjadi lebih lama dari proses normal. Kemudian ketika ukuran ikan itu sudah besar, maka pengosongan lambungnya juga semakin lama. Dan juga sebaliknya, ketika ikan itu berukuran kecil, maka untuk mengosongkan isi lambungnya, ikan tidak memerlukan waktu yang banyak atau tidak selama ikan-ikan yang berukuran lebih besar untuk mengosongkan isi perutnya. Seperti itu. Ini menurut Mazumdar et al. Tahun 2017. Nah, tentunya dalam pembuatan infografis ini saya tidak berjalan sendiri. Saya dibimbing dan diawasi oleh aspraf meja dari kelompok 1A, yaitu Kak Rania. Nah, kemudian untuk melihat daftar pustaka, teman-teman bisa lihat di pojok kanan bagian bawah dengan cara men-scan QR code-nya, maka akan muncul penyimpanan dari jurnal-jurnal referensi yang saya buat untuk infografis ini. Nah, baik, mungkin pemaparan materi infografis tentang pengukuran laju pengosongan isi lambung dan kecernaan pakan secara in vitro saya cukupkan. Terima kasih kepada teman-teman, kakak-kakak dan abang-abang semuanya yang sudah menyaksikan video ini atau menyimak video ini dari awal hingga akhir. Saya juga meminta maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian saya ataupun dalam cara saya menampilkan infografis kurang sesuai menurut kakak dan teman-teman semuanya. Saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua dalam penerapan di kehidupan sehari-hari. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.